Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam baik semuanya kabarnya. Alhamdulillah luar biasa. Nah saya ingin tanya juga kabar Pak Boy, sehat Pak Boy? Alhamdulillah sehat. Pak Fakih sehat juga? Apalagi Masya Allah ya yang selalu sehat dan selalu berjiwa muda beliau berdua ini ya. Nah teman-teman sekalian pasti tidak asing bagi kita semuanya ya untuk mengenali wajah beliau berdua ini, sama-sama doktor, banyak persamaannya. Saya tadi bilang sama Pak Fakih di mobil itu pas jemput, Pak Fakih, Pak Boy ini adalah Pak Fakihnya Muhammadiyah, saya bilang gitu. Ya karena beliau juga sosok yang menginspirasi kami anak-anak muda, dan kemudian beliau juga di rumahnya itu menampung anak-anak muda juga seperti halnya Pak Fakih. Ternyata rumahnya juga sangat terbuka untuk anak-anak muda di Cirebon sana gitu. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, malam hari ini, saya ingin memperkenalkan dari Pak Fakih dulu, karena biasanya saya panggilnya Kiai Fakih. Mau panggil Kiai Boy kok nggak penak gitu. Biasanya panggil Pak Boy, jadi saya panggil Pak Fakih juga aja nggih. Oke, teman-teman sekalian, beliau Ustadz Fakih ini punya nama lengkap yaitu Fakihuddin Abdul Qadir. Beliau adalah penggagas Qiraah Mubadalah. Jika teman-teman semuanya pernah membaca Mubadalah ID itu ya, beliau adalah penggagasnya, foundernya Mubadalah.id yang sering berpartner juga dengan Rahma.id yang sering kita dengar pastinya. Nah beliau ini S1 di perguruan Abu Nur Damaskus, juga di Universitas Damaskus, kemudian S2 di IIUM Kuala Lumpur Malaysia, dan S3 di ICRS UGM Yogyakarta. Nah karya bukunya sangat banyak sekali ya teman-teman, pasti teman-teman juga pernah membaca mungkin. Nah beberapa waktu lalu sempat lihat kajiannya beliau juga, ternyata bukunya bukan hanya berbahasa Indonesia, tapi juga kitab berbahasa Arab. Masya Allah sekali, ya Allah. Itu yang masih jarang ditemukan di teman-teman Muhammadiyah Pak Fakih. Jadi nanti bisa diobrolkan bersama gimana nih kalau Muhammadiyah ke depannya ini kerja sama-sama teman-teman Nahdiyin biar bisa kayak gitu juga gitu ya. Nah kemudian tulisan beliau yang terkenal juga nih, Qiraah Mubadalah, tafsir progresif untuk keadilan gender dalam perspektif Islam tahun 2019 juga banyak dibahas, dan banyak artikel yang rilis membicarakan tentang Qiraah Mubadalah juga. Mungkin teman-teman juga pernah membacanya, dan beberapa waktu lalu juga saya ikut membacanya juga karena sangat inspiratif sekali untuk kami semuanya. Kemudian yang terakhir ada relasi mubadalah muslim dengan umat berbeda agama tahun 2023. Sepertinya ini mau rilis lagi ya Pak Fakih? Iya, tentang apa yang kemarin dibahas di UIN, saya dengar-dengar itu mau rilis buku lagi, Masya Allah. Nah kita langsung beralih ke Pak Boy gitu ya. Kalau Pak Boy kayaknya semuanya udah hafal ya Pak Boy itu siapa gitu, karena udah sering ngisi di sini juga. Dan sudah menjadi bapak ideologi kita semuanya. Beliau Pradana Boy Zulian adalah dosen dan peneliti di program studi hukum keluarga Islam HKI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga pernah menjabat asisten staf khusus Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018 hingga 2019. Nah teman-teman sekalian, beliau juga pastinya penulis buku juga gitu ya. Menulis buku di tahun 2008 ada Fikih Jalan Tengah, Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern, dan kemudian di 2009 ada Para Pembela Islam, Pertarungan Konservatif dan Progresif di Tubuh Muhammadiyah. Dan yang terakhir di tahun tahun berapa Pak Boy? 2018 ya, yang diterbitkan di Belanda bukan? Diterbitkan di Belanda, Fatwa in Indonesia, An Analysis of Dominant Legal Ideas and Mode of Thought of Fatwa Making Agencies and Their Implication in the Post New Order Period. Bener nggak bacanya? Jangan-jangan salah aja nih.
Baik teman-teman sekalian, langsung aja mungkin nanti akan kita buka diskusi setelah Pak Boy dan Pak Fakih menyampaikan gagasannya perihal hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu refleksi dan proyeksi Islam Indonesia, perspektif NU dan Muhammadiyah. Nanti perspektif NU-nya jelas Pak Fakih yang membahas, jangan kebalik nanti Pak Boy yang membahas NU, tidak ya. Pak Fakih yang membahas perspektif dari Nahdien, kemudian Pak Boy yang membahas tentang dari perspektif Muhammadiyah. Baik, saya beri waktu untuk Pak Fakih dulu, monggo saya persilakan. Terima kasih Mbak Ervin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Sahibul Bait, Dr. Boy Pradana, Mbak Laila. Biasanya manggilnya Azuhriya, salah terus katanya. Ini Mbak Laila ini satu madhab sama saya di KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, di Majelis Musyawarah. Teman-teman sekalian, saya sangat senang sekali bisa bersilaturahim, bisa silatul fikri, dan kita bersharing gagasan dan hal-hal terkait dengan pengalaman-pengalaman dalam kita berislam, kira-kira begitu ya. Terus terang, jujur nih saya juga bingung melihat judul ini. Apa yang mau saya sampaikan, apalagi mewakili NU, ini kan juga tidak mudah. Kata orang NU itu, jumlah NU itu selain yang tidak punya kartu Muhammadiyah katanya. Itu kan banyak sekali kepalanya, jadi untuk mewakili apalagi secara resmi saya kira tidak representatif, tetapi tentu saja kita bisa mencoba untuk berbicara tentang saya sebagai pribadi yang aktif di NU, baik di pengurus maupun di struktural, jadi mungkin atas nama pribadi. Islam Indonesia, ya menurut saya ya, saya pernah di Syria dalam 4 tahun lebih lah kira-kira, pernah di Malaysia 2 tahun, pernah jalan-jalan ke berbagai negara, baik Timur Tengah maupun Eropa, Amerika, Australia. Kebanyakan kita sesungguhnya, saya sendiri secara pribadi, itu kan sering merasa inferior dengan keislaman kita. Nggak seperti Saudi, nggak seperti Mesir, nggak seperti Syria. Kira-kira begitu. Mungkin kadang-kadang juga merasa nggak seperti Malaysia. Paling tidak saya dan teman-teman saya. Padahal justru orang di sana itu justru memuji Islamnya Indonesia. Memuji dalam arti kohesi sosialnya. Jadi bagaimana Islam di Indonesia mampu merekatkan berbagai kelompok, berbagai orang, berbagai madhab, dan yang utama adalah anggaplah relasi antara Islam dan negara diantaranya. Yang kedua tentu isu perempuan, juga saya kira kita tidak bisa ketemu bagaimana aktifnya perempuan di Indonesia. Bahkan orang yang pertama kali mendapatkan gelar Syekhah oleh Azhar itu bukan orang Arab, orang Indonesia, Rahmah El-Yunusiah. Yang memberikan adalah Azhar University. Yang mendirikan sekolah perempuan di Saudi bukan orang Arab, orang Indonesia, Khairiyah Hashim. Dan yang mendirikan organisasi perempuan itu Nyai Walidah di dunia. Tetapi kita tetap inferior tentang Islam, atau kebanyakan, mungkin nggak semua ya. Jadi misalnya saya diundang tahun 2018 sebelum itu ke parlemen Inggris, di parlemen diundang, lalu kebetulan saya menyanyikan lagu Yalwaton itu, bahwa di Indonesia cinta tanah air itu bagian dari Islam, bagian dari iman. Tadi pagi saya dengar sendiri tuh habis ngaji Sang Surya, habis nyanyikan lagu Sang Surya, itu semua mahasiswa UM kan suruh bahasa Padamu Negeri. Itu kita nggak ketemu, nggak akan ketemu orang anggaplah di Timur Tengah yang mencintai negaranya sebagaimana mencintai agamanya. Jadi kita tetap ya seperti yang mungkin dulu sering kita dengar lah istilah ayat suci harus di atas ayat konstitusi. Itu betul-betul seperti tension itu ketegangan tinggi antara
orang yang merasa beragama dan orang yang merasa di negara itu sampai sekarang belum selesai di negara-negara yang, karena itu konfliknya betul-betul tajam. Syria misalnya tidak punya penyangga lembaga-lembaga sosial keislaman yang mampu ketika terjadi konflik, ketika terjadi kemiskinan, ketika terjadi chaos, itu mampu menyangga ekonomi sosial masyarakatnya. Nah di Indonesia itu paling tidak dengan representasi NU dan Muhammadiyah, ini kan jelas sekali bagaimana kehidupan kohesi sosial dari sisi, pokoknya dari sisi bisa dikatakan anomali. Masih anomali itu secara geografis kan terpisah-pisah gitu. Pulaunya ada 17.000. Sementara Arab itu pulaunya 1 gitu loh. Eropa juga kan 1 relatif. Nah kita bahasanya ratusan, etnisnya juga ratusan. Tetapi jika dibandingkan dalam konteks konflik misalnya, itu kita kali konflik antar. Nah itu yang menyangga itu semua adalah organisasi keislaman, yaitu NU dan Muhammadiyah. Dan ini saya kira patut dibanggakan kalau kita mengartikan Islamnya, kalau istilah Muhammadiyah kan Darul Misak istilahnya. Bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan, negara yang sudah disepakati untuk kita bisa melakukan kerja-kerja ritual dan sosial. Jadi kita dengan Indonesia ini bisa zakat, bisa haji, bisa puasa, bisa mendirikan perguruan tinggi, bisa dan lain-lain, itu sudah sangat disyukuri. Tempat lain yang menggunakan, kalau kita ke Saudi, masjid itu ditutup 24 jam, kecuali waktu sholat. Dan hanya ada di yang terbuka 24 jam cuma Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Gitu. Di Malaysia, Anda nulis begini nih, nulis di Malaysia, ini kita ditangkap nih. Karena harus izin dulu. Untuk ngomong agama itu di publik harus izin. Kemana izinnya? Ke Kementerian Agama. Nah karena itu jangan ada kata-kata Islamnya, refleksi, proyeksi, apa ya pokoknya gitu. Saya diundang ke Malaysia bicara tafsir, itu di atasnya bukan tafsir, padahal orang-orang mahasiswa. Karena kalau bahasa agama, kita ngomong agama deh, izin, harus izin. Nah, kita punya sangat besar sekali kebebasan dan pada saat yang sama juga persaudaraan. Jadi memungkinkan kita untuk bisa bertemu, bergabung bersama, bahwa ada sedikit perbedaan, konflik, perebutan, terutama masa pemilu sekarang ini, tapi tidak seperti tahun kemarin paling tidak. Itu manusiawi. Tapi artinya secara umum itu bisa dikatakan keislaman model di Indonesia itu dalam konteks sosialnya itu memungkinkan kita bisa ketemu, berjumpa dengan berbagai orang untuk sepakat melakukan hal-hal kebaikan itu. Nah inilah yang saya kira kekayaan yang kita refleksikan. Nah ke depan, saya nggak tahu ke depan ini kita membaca berita buruknya atau berita baiknya. Buruknya kan katanya kita akan dikuasai oleh AI kan misalnya, itu berita buruknya, sehingga manusia sudah nggak tahu masa depannya seperti apa. Semua orang mengatakan tidak menentu karena akan ada disrupsi besar-besaran. Jadi AI ini kan sudah bisa menggantikan apapun yang dilakukan oleh manusia. Cuma tinggal iya atau tidak, mau atau tidak gitu aja. Nah, berita baiknya ya soal tadi bahwa kita punya kohesi-kohesi yang memungkinkan, lalu bisa jadi kalaupun nanti betul AI itu menguasai pekerjaan manusia, ada satu pekerjaan yang itu tetap akan dikelola oleh manusia, itu soal berelasi antar manusia. Jadi kalau dalam proyeksinya Yuval Noah Harari itu kan dalam 21 abad kalau tidak salah, kalau mau pemerintah itu katanya udah kasihkan saja semua pekerjaan itu kepada AI. Pekerjaan yang berat-berat seperti menambang, seperti bertani, seperti supir. Supir itu sekarang sudah ada yang auto car kan tanpa supir.
begitu, membersihkan, membangun gedung itu. Bahkan Harvard itu katanya sudah memproyeksikan akan bangkrut karena seluruh program studinya bisa dikelola oleh AI. Jadi contoh kecil kan misalnya katanya fakultas kedokteran yang asumsinya paling sulit, paling mahal itu. Itu kan fakultas kedokteran itu ilmu utamanya kan soal mendiagnosis penyakit. Saya sakit apa? Itu yang paling utama. Baru obat, tapi diagnosis dulu. Nah, diagnosis ini ternyata AI paling pintar. Kenapa? Karena membaca riwayat tidak sekedar saat itu, tapi dia bisa membaca riwayat dari seluruh status Facebook kita dan media sosial kita. Kita kan tahu makannya apa sekarang. Ketika tahu makannya, maka tahu diagnosisnya. Kalau dokter itu kan kita ke situ malah ditanya, kamu merasakan apa? Jadi dia nggak langsung mendiagnosis, tanya dulu makannya apa, kemana, apa rasanya gitu. Kalau AI bisa langsung, dia tanpa sekolah 4 tahun yang mahal itu, AI sudah bisa mendiagnosis gitu. Nah artinya sekolah kedokteran kalau mau itu bisa bangkrut. Dan sekolah-sekolah yang lain, apalagi sekolah agama yang kalau cuma hafalan. HP lebih hafal Quran dibanding saya kan, dia nggak pernah lupa kemanapun. Kalau saya ada lupanya gitu loh. Nah karena itu kalau AI ini kan tidak perlu gaji, tidak akan ada tuntutan gaji, nggak ada, karena yang diperlukan AI cuma strum, listrik aja, colok sudah selesai. Sama maintenance. Kalau manusia ini banyak, apalagi sekarang generasi Z katanya, dikit-dikit mental health kan kemarin cerita itu, dikit-dikit sakit, sedih, nggak mau masuk, mau tiduran, itu susah sekali. Makanya pecat aja semua katanya, baper. Nah karena itu isu ke depan ketika ada AI itu bukan isu eksploitasi, tapi isu irrelevansi istilahnya. Irrelevansi artinya Anda sepintar apapun saya nggak perlu. Ini orang yang punya pabriknya ini saya nggak perlu Anda. Mau profesor, mau doktor saya nggak perlu karena ada AI itu. Pekerjaan apapun saya nggak merasa perlu, jadi irrelevan. Kita sekolahnya Vkom nggak perlu, nggak diperlukan. Tata boga nggak diperlukan. Jadi apa gitu yang bisa? Nah, Harari mengusulkan karena biasanya orang itu beda berelasi secara langsung dengan secara digital. Jadi relasi kemanusiaan itulah yang tidak bisa digantikan. Berelasi, bertemu, ngobrol, nyaman. Jadi besok itu katanya kalau setuju dikasihkan pekerjaan ke AI semua, yang tersisa adalah menjadi suami yang baik bagi istrinya. Menjadi istri yang baik bagi suaminya, menjadi orang tua yang baik bagi anaknya, menjadi anak yang baik bagi orang tuanya, bagi tetangga, terus dalam konteks berelasi, ngobrol, bikin nyaman, dan lain-lain. Jadi kita ngopi itu besok digaji ketika bisa bikin nyaman orang lain. Jadi nanti human relationship itu akan lebih diperlukan berarti ke depan. Mungkin begitu. Nah dalam konteks itulah saya kira nanti Islam Indonesia kohesi yang kita belajar bagaimana berelasi itu yang nanti punya masa depan cerah dalam konteks itu. Jadi karena itulah ya saya ini mengusulkan dalam konteks tertentu waktu itu sama Pak Najib ya. Najib Burhani kan ahli AI juga nih kemarin itu. Mungkin tidak, kira-kira justru orang-orang yang mampu membikin robot-robotnya itu membikin media digital itu dasarnya adalah akhlak. Akhlak itu gimana ya? Sekarang itu kan kita kaya kalau pasang status, like-nya banyak, lalu penontonnya banyak, kita dapat uang. Karena banyak orang yang nonton. Dan banyak nonton itu ya lebih kepada hiburan. Manfaat atau tidak itu bukan urusan. Misalnya mukbang. Mukbang itu kan nggak jelas apa manfaatnya itu, tapi orang senang semua. Makan banyak-banyak itu sampai blegedek gitu. Itu kan lalu orang jalan di tempat-tempat yang berbahaya. Atau bikin kontroversi, lalu banyak like-nya. Nah itu kan kita dapat uang dari situ. Nah saya bertanya apakah mungkin justru kita tuh dapat uangnya dari relasi gitu loh. Jadi begitu saya berbuat baik sama Mas Boy, senyum misalnya, itu langsung dilihat oleh Lauhul Mahfuz, yaitu satelit. Lalu tercatat di Facebook saya. Lalu dia menjadi
uang. Menjadi uang yang nanti bisa membuat saya bisa menikmati kehidupan ini di samping kehidupan nanti di akhirat. Jadi relasi-relasi baik akhlak inilah ketika kita bermanfaat, ketika kita melayani, ketika kita berbuat baik, itu langsung menjadi pundi-pundi keuangan atau modal. Sebagaimana GPS mencatat mobil-mobil macet di jalan itu, nah GPS mencatat kebaikan-kebaikan kita. Jadi Raqib Atid mungkin istirahat dulu nanti. Nah kalau berbuat buruk itu dikurangi nanti modal-modalnya. Kalau kata Mas Najib itu mungkin, cuma saya mau apa tidak yang bikinnya itu. Yang bikinnya nggak mungkin mau atau susah karena mereka berpikirnya adalah mereka yang harus kaya dan mereka tidak ingin kekayaan dari berbuat baik, kekayaan dari nguasain teknologi, nguasain informasi gitu. Nah karena itu ya problemnya adalah karena dunia teknologi itu tidak dikuasai oleh orang-orang yang memiliki relasi akhlak dan lain sebagainya. Itu tantangan mungkin Muhammadiyah dan NU ya ke depannya. Nah kalau refleksi mungkin satu hal yang digelisahkan oleh teman-teman yang dulu, mungkin Mas Nafi, mungkin Mas Boy dulu juga, kan dulu ada istilah Islam kiri ya dulu itu. Di mana orang-orang yang terpinggirkan dari percaturan ekonomi global maupun nasional itu dibela langsung oleh orang-orang seperti kalau di Muhammadiyah seperti Dawam Raharjo, seperti siapa tuh? Muslim, Abdurrahman, bagaimana mereka ditemani, lalu diadvokasi gitu. Nah sekarang sepertinya nggak kelihatan, nggak NU, nggak Muhammadiyah. Jadi masyarakat petani yang tersingkir dari program-program nasional, strategis nasional itu banyak malapetakannya loh itu, malapetaka tanah terutama. Tapi nggak tahu pergi kemana, karena di PBNU sudah nggak ada tempat. Di Muhammadiyah juga nggak kedengaran. Dulu mereka pergi ke situ untuk mengadu. Nah itu keislaman yang seperti itu sepertinya sudah mulai absen. Nah ke depan kalau sekarang mungkin orang-orang miskin yang tersungkur, yang terusir, seperti kemarin alhamdulillah pas kasus Rempong NU Muhammadiyah bersatu. Tetapi ya setelah kritik selesai sudah gitu loh. Nasib persisnya di Rempongnya masih belum begitu diikuti. Jadi ketika masyarakat petani sekarang ini sepertinya tidak lagi atau kurang memperoleh dukungan yang nyata dari NU maupun Muhammadiyah, ke depan bisa jadi kita-kita yang tersungkur ini. Oleh apa? Oleh irrelevansi tadi. Kita belajar apapun nggak dianggap relevan oleh pengusaha-pengusaha tadi gitu loh. Nah sehingga ya tidak dipakai lalu dunia ini dikuasai oleh mereka yang punya data, punya digital dan lain-lain yang istilahnya kalau di Indonesia 9 naga itu kan kekuasaannya, kekayaannya paling tidak 9 orang itu 85% katanya kekayaan Indonesia, katanya saya nggak tahu persisnya ya. Nah refleksi lain yang ketiga itu yang menurut saya khas Indonesia adalah relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia yang menurut saya sulit kita temukan model pertemuan seperti ini nih misalnya itu di negara-negara Timur Tengah. Bagaimana perempuan paling tidak di Indonesia itu bisa bekerja sama dengan berbagai komponen untuk memajukan isu-isu perempuan. Misalnya undang-undang KDRT itu hanya di Indonesia. Sekarang terbaru undang-undang kekerasan seksual itu juga hanya di Indonesia. Dan itu didukung oleh komponen-komponen umat Islam yang utama. Walaupun mungkin awalnya KUPI kalau kekerasan seksual, lalu MUI, NU, Muhammadiyah itu ikut mendukung karena kekerasan seksual betul-betul memang bencana. Jadi itu adalah salah satu yang mungkin patut kita refleksikan ke depan untuk melihat, karena kan kalau kita setuju bahwa peradaban
itu adalah untuk manusia, dan manusia itu adalah laki-laki dan perempuan, maka harusnya yang menikmati dan yang melakukannya adalah juga laki-laki dan perempuan. Tetapi sementara ini itu tidak demikian di berbagai tempat, Jadi misalnya yang paling gampang lah, bekerja. Kalau dibilang bekerja itu amalun solihun, kan Qur'annya bilang begitu, hadisnya bilang begitu, bekerja itu jihad. Tapi giliran perempuan bekerja itu sulit. Harus izin dulu, harus sopan, harus tidak menggoda katanya. Kalau laki-laki kayaknya nggak ada syarat begitu, nggak perlu izin siapa-siapa, nggak disuruh menggoda, nggak ada kata-kata begitu tuh, nggak ada. Jadi kalau perempuan bekerja tuh syaratnya, sehingga ketika dia mengalami masalah misalnya korban, itu dia akan disalahkan. Nah, cara pandang inilah yang menurut saya akhirnya peradaban itu tidak dinikmati secara baik oleh perempuan. Dalam konteks ini misalnya perempuan muslim. Mungkin yang paling gampang yang saya sering ngomong sama Mbak Lela ya, yang paling mudah itu, kita punya konsep istri solehah, tapi nggak punya konsep suami soleh. Dicek aja, di narasi-narasi itu nggak ada konsep suami soleh, yang ada konsep istri solehah. Padahal istri solehah itu kalau suaminya nggak soleh, dia solehah nggak kira-kira itu? Itu gimana dia bisa soleh kalau suaminya nggak soleh? Jadi lalu definisinya itu kadang soleh juga lalu kalaupun ada, itu kalau istri soleha itu definisinya adalah istri yang melayani suami, suami soleh itu suami yang melayani umat, melayani mahasiswa, kadang-kadang mahasiswi. Nah istrinya siapa yang layanin? Absen dari pembicaraan. Karena itu yang terkenal adalah lagu Istri Solehahnya Rhoma Irama kalau di antara NU ya, sama lagunya Bang Thoyib yang tidak pulang-pulang 3 kali puasa 3 kali lebaran. Nah Indonesia saya kira dengan adanya NU Muhammadiyah, terutama melalui organisasi besarnya Aisyah Muslimat Nasyiatul Aisyah Fatayat, ini mengenalkan bagaimana konsep yang kalau menurut saya nih soal setuju apa tidak nanti berikutnya, konsep yang saya sebut sebagai mubadalah atau kesalingan kerjasama, di mana kehidupan itu yang baiknya ya kerjasama, yang buruknya ya ditolak, dihindari bersama. Artinya ketika kita membaca ayat, membaca hadis, membaca fikih gitu, itu kita harus ketemu apa pesan akhlaknya, lalu bagaimana kita membuatnya menjadi kerjasama. Misalnya yang gampang itu adalah ungkapan yang saya kira masih sangat terkenal ya, tentang al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu katanya adalah sekolah pertama. Nah pertanyaannya, apa maksudnya ibu sekolah pertama itu bagi anak-anak? Kalau kita bilang artinya agar anak-anak itu mencontoh dari ibu yang baik, maka wahai perempuan jadilah ibu yang baik, agar anaknya mencontoh, karena Anda sekolah yang pertama di rumah. Maka pertanyaan saya adalah, apakah ayah juga tidak dicontoh oleh anaknya? Dicontoh dong. Kenapa kita hanya minta ibu yang suruh menjadi sekolah bagi anaknya, tidak juga ayah? Nah, kalau kita setuju bahwa menjadi sekolah bagi anak itu penting, maka tidak hanya ibu, juga bapak, juga saudara. Karena itu lebih komprehensif kalau kita bilang adalah keluarga, adalah sekolah bagi anak-anak. Sehingga kita minta ayah menjadi teladan, ibu menjadi teladan, saudara juga menjadi teladan. Dan sesungguhnya kan ini yang kita praktekkan, tetapi narasi khutbahnya, narasi ceramahnya itu kadang tidak demikian. Narasi ceramahnya itu, istri suruh taat sama suami taatnya sama siapa? Sama bos katanya. Nah
pertanyaan saya, taat itu untuk apa? Kalau untuk kebaikan keluarga, ya maka menurut saya suami juga perlu taat kepada istri untuk kebaikan keluarga. Apa kebaikan keluarga itu? Ya mari kita bicarakan. Soal sholat baik, ya ketika istrinya, bang sholat enak aja, saya kan suamimu, kan gak begitu. Bang jemput anak enak aja, kan gak begitu. Itu kan taat begitu itu. Nah karena itu kalau menurut mubadalah, kalau saya lebih baik mengatakan mari suami istri saling mentaati untuk kebaikan bersama. Sehingga suatu saat nanti, bukan nanti, sekarang udah banyak istri yang lebih pintar, istri yang lebih kaya, istri yang lebih tinggi jabatannya, suaminya tidak terjadi krisis maskulinitas. Karena merasa insecure. Pada saat yang sama istrinya merasa saya sudah bisa di kepala keluarga, ngapain sama Anda, ini bukan jodohku lagi, saya cari yang lain. Lalu gugat cerai. Nah, ini karena relasinya toksik tadi. Tapi kalau sejak awal berpikirnya adalah menurut saya mubadalah tadi, bahwa seseorang itu memiliki relasi kesalingan, kalau punya kapasitas bersama digunakan bersama untuk kebaikan. Kalau yang punya salah satu, siapapun itu, maka yang punya mendukung yang tidak punya. Jadi bukan untuk menguasai, punya uang bukan untuk menguasai. Nanti awalnya mungkin suami kalau mengikuti pola keluarga lama ya. Sehingga istri tidak belajar dari cara suami menguasai istrinya karena punya uang. Tapi belajar dari suami yang uangnya bukan untuk menguasai, bukan untuk membentak, marah-marah. Nah sehingga ketika terjadi sebaliknya atau sama, itu digunakan untuk kebaikan gitu loh, untuk kebaikan. Jadi dan ini menurut saya adalah khas Indonesia. Misalnya gonogini itu khas Indonesia. Sejak ulama di Kalimantan, Arsyad Al-Banjari, itu nggak ada di Timur Tengah. Pola membagi harta peninggalan gonogini dulu yang sekarang ada di KHI itu khas Indonesia. Karena model kerja kesalingan di kita itu sesungguhnya sudah lama kalau secara budaya. Cuma narasi-narasi ini inilah yang masih perlu ditambah terus-menerus. Agar ketika kita memproyeksikan masa depan, ketika misalnya terjadi, dan ketika bukan hanya ketika, memang sudah sekarang ya, sudah terjadi di mana bisa jadi justru perempuan yang punya banyak peluang untuk bekerja, untuk berkarir, untuk punya tempat. Laki-laki tidak kehilangan kelelakiannya. Kalau bahasanya Bu Mufidah itu, Anda ketika Bu Mufidah Uin, Anda ketika masak itu tidak hilang penis Anda, kok takut sekali untuk masak gitu loh. Begitu kira-kira. Nah tapi kadang laki-laki ini ketika mahasiswa pinter masak, minimal masak Indomie. Ketika mahasiswa, begitu nikah itu otomatis nggak bisa apa-apa itu. Karena merasa istrinya harus memasak. Itu kan cara pandang itu. Padahal Nabi katanya kan, yakhdumu ahlahu, di rumah itu melayani istrinya, yakhsifuna alahu wa yakhitu saubahu. Tapi karena dinarasikan sejak awal harus menjadi raja pemimpin itu, begitu nikah tiba-tiba nggak bisa apa-apa laki-laki itu. Dulu bisa nyetrika walaupun plentot lah ya, masak Indomie. Begitu nikah itu susah gitu, keluh sekali, susah sekali itu perjuangannya. Nah sama kayak perempuan juga, ketika tidak ada PRT itu pinter, begitu ada PRT jadi nggak bisa apa-apa itu. Nah itu adalah cara berpikir itu. Tapi ketika kita cara berpikirnya kesalingan, ketika kita berpikir bahwa itu ibadah, itu baik, ya kan harusnya bareng-bareng. Atau kalau kenapa atau rebutan gitu loh. Nah problem kita itu kan kalau yang sudah berkeluarga saya nggak tahu. Kadang-kadang kalau anak nangis pakai bahasa ibadah pun ngomongnya itu, ini anakmu nangis mau ibadah enggak gitu loh. Anakmu nangis. Jadi kalau nangis itu anakmu, kalau belum mandi itu anakmu, kalau enggak naik kuliah sekolah itu anakmu. Giliran berprestasi, anak siapa dulu gitu. Anak saya itu. Atau kalau sudah cantik, oh cantik anak saya, anak mama.
Nah ini tidak mubadalah relasi begini nih. Begitu. Yang mubadalah itu ya kalau dia bermasalah anak kami, anak kita, kalau dia berprestasi ya anak kita, anak kami gitu loh. Nah tapi di masyarakat Malang mungkin tidak ya, di luar itu, kalau Cirebon masih di luar masyarakat itu, kalau anaknya bermasalah, biasa yang tanya itu ibunya. Ibunya kemana nih? Aktivis Aisyah jangan-jangan. Sehingga tidak punya waktu untuk mendidik anaknya. Kemana nih ibunya nih? Ini tanggung jawab ibu. Tapi begitu sukses, siapa dulu ayahnya katanya. Begitu enggak di Malang? Enggak ya? Oh masih banyak. Nah, kalau gitu masih perlu orang seperti Mbak Ervin, Mas Boy, Mbak Lela ini masih perlu. Itu belum berkeluarga semua. Berarti kesaksiannya belum valid. Belum ngerti aja. Tapi teman-teman sekalian, menurut saya nanti salah satu keunikan Islam di Indonesia pada contoh NU dan Muhammadiyah, orang-orang yang berbicara seperti ini itu di NU Muhammadiyah banyak. Nah sementara kalau kita pergi di Timur Tengah itu sulit menemukan itu. Yang ada yang masih narasi awal tadi bahwa laki-laki harus ditaati selamanya. Karena disitulah surganya. Sekali cemberut neraka sudah menunggu dan lain-lain. Begitu. Nah sekarang yang neraka dan surga itu mari dibangun bersama seperti apa agar tidak tercipta neraka di keluarga dan tercipta surga di keluarga. Dan itulah kira-kira mungkin refleksi dan mudah-mudahan bisa kita proyeksikan kalau kita berpikir bahwa relasi menjadi penting ke depan. Dan saya masih berprasangka sangat baik sekali bahwa jika jika NU dan Muhammadiyah di Indonesia masih seperti ini paling tidak, dengan tentu berbagai dari pertarungan muda dan tua itu biasa pertarungan itu, tapi dalam konteks bagaimana bahwa keislamannya itu menjadi penyangga tatanan sosial, sehingga ketika terjadi momen-momen krusial, momen-momen seperti pemilu, mungkin seperti konflik, seperti ekonomi dan lain-lain ini akan bisa disangga bersama oleh NU dan Muhammadiyah sehingga tidak terjadi malapetaka sebagaimana mungkin terjadi di tempat-tempat lain. Saya kira itu. Terima kasih, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Kiai Fakih. Ya makin seru aja ya. Tapi ada satu note Kiai Fakih. Jadi perempuan ngajak laki-laki turut bekerja sama di dalam rumah tangga, turut mencuci, turut bersih-bersih itu sebenarnya bukan meringankan pekerjaan perempuan. Karena kadang juga habis bersihkan ulang begitu ya, tapi untuk membiasakan agar mandiri pas ditinggal perempuan pergi kayaknya gitu ya, karena kami ingin melatih juga. Nah jadi sekarang itu tadi refleksi dan proyeksi dari perwakilan NU Ustadz Fakih, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Boy dari proyeksi Muhammadiyah. Terima kasih Pak Ervin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yai Fakih yang saya hormati, alhamdulillah bisa hadir di sini bersama-sama para aktivis muda, kawan-kawan semuanya yang saya banggakan. Pak Fakih dan saya ini sama-sama pernah merasakan NU, tetapi di Australia. Muhammadiyah itu bangga punya Muhammadiyah Australia College. Ya kira-kira 5 tahun belakang. Tapi sebenarnya jauh sebelumnya NU sudah punya. Yaitu kampus yang saya S2 namanya ANU kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggris membacanya memang ANU.
Tapi saya ingat ketika waktu itu seorang profesor namanya Jim Fox yang meneliti tentang panen di Kediri. Ya, itu jadi penelitiannya itu aneh-aneh, panen diteliti. Beliau bilang bahwa di sini banyak sekali mahasiswa dari NU, karena ANU itu singkatannya bukan Australian National University tapi Akademi Nahdlatul Ulama. Gitu. Nah, jadi kemudian saya ingin nyambung ya tentang Islam Indonesia. Sejak bulan kemarin Januari tahun ini saya tergabung dalam sebuah jaringan. Kalau disebut jaringan itu agak gimana gitu ya. Dulu dalam bahasa Inggris disebut dengan Islam and Liberty Network. Di situ ada seorang yang bernama Mustafa Akyol dari Turki. Mustafa Akyol itu sebagai global fellow, saya Indonesian fellow, tapi kami punya pertemuan rutin tiap tahun biasanya pada bulan September atau Oktober. Nah, pertemuan terakhir kami di Kuala Lumpur September kemarin. Akyol ini agaknya rada-rada trauma masuk Malaysia itu. Kenapa? Karena pada tahun 2000 berapa? Mungkin 12 dia menulis buku kan Islam Tanpa Rasa Takut. Itu Islam Without Fear itu kemudian dibedah di Malaysia, dia nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang itu karena tiba-tiba ditangkap polisi. Meskipun pada akhirnya bisa pulang dengan bantuan bapaknya yang mantan diplomat ya, tapi artinya ini sesuatu yang mengejutkan. Mungkin tidak 2012 karena tahun 2012 saya juga punya cerita tentang Malaysia. Saya sebagai mahasiswa S3 di NUS National University of Singapore, sebelumnya kami sudah punya lagi-lagi namanya jaringan Islam Progresif Nusantara. Di Indonesia diwakili oleh Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Dari Malaysia itu diwakili oleh satu think tank lah gitu, namanya Islam Renaissance Front, Faruk Musa. Kemudian di Singapura ada namanya Reading Group on Islamic Studies something lah. Tahun 2012 itu kami kumpul untuk kesekian kalinya di Kuala Lumpur. Di samping rapat bagaimana jaringan ini akan digerakkan, karena kami berpikir bahwa harus ada anak-anak muda di Asia Tenggara Muslim ini yang berpikir progresif, tidak seperti beyond komunalitis lah, melampaui apa-apa yang dipikirkan oleh orang pada umumnya, kira-kira gitu. Nah, setelah rapat esoknya kami punya kegiatan, hostnya yaitu tadi Islamic Renaissance Front tadi. Nah, saya menyangka melihat judulnya itu adalah Interfaith Seminar in Malaysia, kira-kira gitulah. Bukan gak ada Islamnya, tapi saya menyangka interfaith, gitu maksud saya. Menyangka interfaith karena pada saat rapat di sebuah apartemen di salah satu bagian Kuala Lumpur itu, Faruk Musa mengatakan, "This is the first kind we have in Malaysia." Bahwa seminar seperti ini adalah yang pertama kali kami selenggarakan di Malaysia. Sehingga itu kalau interfaith itu juga bagi saya agak aneh gitu. Sudah tahun 2012 dan seminar tentang interfaith gitu loh. Kalau di Indonesia kan biasa aja, ketemu pastor, biasa aja kita ini sudah. Tapi ternyata saya lebih terkejut karena bukan interfaith, intrafaith. Jadi intrafaith pun berarti kan sesama Muslim gitu loh. Dialog sesama Muslim itu kata Faruk Musa, this is the first kind that we have in Malaysia. Baru pertama kali diselenggarakan di Malaysia yang namanya interfaith dialogue. Ya berarti kan kelompok-kelompok Islam. Nah, kenapa? Ya barangkali
yang terjadi di tanah Melayu yang difahami sebagai Islam itu ya satu jenis. Saya sering melamar posisi-posisi di Malaysia meskipun sampai sekarang belum berhasil. Yang berhasil malah di Singapura berkali-kali. Termasuk sekarang, nanti mulai Januari saya punya job di Singapura. Meskipun tidak harus ke sana. Itu selalu ada pertanyaan, madhabmu apa? Nah, pertanyaan tentang madhab itu selalu muncul di application form. Itu yang sesuatu menurut saya agak agak aneh apa? Ya, ganjil gitulah bagi kita. Tapi cerita tentang madhab ini saya pernah berbohong untuk menyelamatkan diri. Ya, tahun 2013 atau 14 saya lupa. Tapi sekitar itu saya pergi menuju ke Manila, tapi lewat Surabaya. Ya, maksudnya dari Surabaya menuju Manila dan transit di Bandar Sri Begawan, Brunei. Waktu itu adik ipar yang alumni Al Azhar mengajar di sana dan nitip dibawakan bukunya yang berbahasa Arab. Nah, gitu. Di bandara itu ada tulisan dilarang bawa rokok, dilarang bawa ini. Tapi saya lihat pekerja-pekerja Indonesia yang bawa rokok itu masuk juga gitu. Ternyata bawa rokok lebih mudah daripada bawa kitab, itu maksud saya. Karena begitu diperiksa, loh kok ada kitab? Saya dihadapi oleh banyak sekali petugas imigrasi. Saya jelaskan bahwa saya dari Indonesia, dari Muhammadiyah. Begitu saya nyebut Muhammadiyah, salah satu petugas imigrasi menyatakan, aliran sesatkah itu? Yang satu bilang bukan, yang sesat itu Ahmadiyah. Mereka debat sendiri. Kemudian, abang ini bawa buku apa? Saya jelaskan ini buku begini-begini, terus ulama Al Azhar gini. Oke bang, abang tak boleh justifikasi buku ini. Yang boleh justifikasi kitab ini adalah Dewan Agama Islam. Kalau kita MUI. Terus saya tanya, berapa lama buku ini bisa dijustifikasi? Ya mereka perlu rapat dulu. Rapatnya bisa 2 minggu. Lah saya besok harus terbang ke Bandar Sri ke Manila. Lama. Kira-kira 4 level jabatan di imigrasi itu menghadapi saya satu persatu karena level ini enggak menyelesaikan, level ini enggak selesai, level ini sampai 4 level jabatan. Sampai akhirnya mereka pusing. Saya pun tak kalah pusing. Ya, mereka berpusing-pusing, saya pusing beneran tuh. Karena saya pikir gimana menghadapinya? Harus diselesaikan oleh Dewan Pengajian, Dewan Agama Islam, tapi hari itu Minggu dan rapatnya paling enggak 2 minggu. Akhirnya satu dari mereka punya pemikiran yang menurut saya solutif. Lalu oke, abang, ini sulit dijelaskan, kami pun tak paham buku ini. Abang pun meskipun paham tak boleh menjustifikasi karena abang orang lain bukan dari sini. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir bang. Saya dibilang gitu. Pertanyaan apa? Abang ini ikut madhab apa? Nah gitu. Saya segera berpikir bahwa tinggal di Singapura bertahun-tahun, saya jadi paham madhab Islamnya orang Melayu itu adalah Syafi'i. Kalau saya bilang saya Muhammadiyah tidak ikut madhab, gak pulang saya. Akhirnya mohon maaf saya berbohong. Saya pengikut madhab Syafi'i. Dan serentak seruangan itu orang bilang alhamdulillah. Dan oke, abang boleh keluar. Nah ini situasi ya. Islam di Asia Tenggara itu kira-kira begitu. Nah Islam ini di Indonesia ini bagaimana? Wah, saya kira paling menarik. Maka saya setuju tadi Pak Fakih. Kenapa kita ini minder sebagai orang Indonesia? Padahal dinamika Islam Indonesia itu paling banyak dipelajari oleh orang di dunia. Sarjana-sarjana global itu datangnya ke sini. Saya tinggal di Singapura, belajar di Singapura, saya mengatakan belajar di Singapura itu oke. Karena ya saya bilang kepada teman-teman Pak Yai Fakih, saya belajar di ANU dan di NUS itu enggak ada bedanya. Persis sama standarnya. Tetapi kalau kita mau meneliti tentang Singapura, tak adalah yang menarik. Kira-kira begitu. Makanya orang-orang itu datang ke sini untuk meneliti Islam Indonesia. Nah, gitu. Sehingga bagi saya ya Islam Indonesia ini sebenarnya sangat luar biasa dan kita perlu bersyukur karena begini-begini masih boleh.
yang ngomong apa saja, cerita Pak Fakih tadi nulis tafsir. Saya kira Munim Siri termasuk yang pernah diusir dari Malaysia karena bicara tentang perspektif kritis menyangkut sejarah Islam. Munim Siri. Meskipun di Muhammadiyah dulu saya sering ditolak, alhamdulillah di Malaysia orang tidak kenal saya, sehingga aman, berkali-kali masuk keluar Kuala Lumpur. Tapi maksud saya adalah Islam Indonesia ini sangat khas, yang kita perlu bangga. Maka dalam menggambarkan apakah Islam, saya biasanya kepada mahasiswa menggambarkan ya Islam itu ada sebagai doktrin, sebagai disiplin ilmu, macam-macam. Tapi ada satu yang juga saya tekankan, yaitu Islam sebagai ekspresi sosial. Itu saya kira nggak bisa kita pungkiri. Ngomong Islam itu tidak bisa semata-mata sebagai ajaran, tapi sebagai ekspresi sosial. Kopiah saya kira adalah ekspresi sosial sebagai Islam Indonesia. Nah, saya dengar Sultan Brunei itu kalau pesan kopiah juga ke Gresik itu. Nah, itu berarti memang ini budaya dari kita. Saya sering cerita, saya punya kawan dari Lebanon, Syiah, bahkan dia anak seorang pemimpin Syiah itu, mullah ya. Tiba-tiba dalam sebuah pertemuan tahun 2017 di Vienna, Austria, makan malam kami di sebuah restoran, dia pakai kopiah hitam. Kopiah hitam. Lalu saya tanya, "Excuse me brother, where did you buy this?" Saya tanya, "Kamu beli di mana ini?" Saya tanya dia beli di mana, itu dia kaget. "Maksudmu apa? Kok tanya ini beli di mana?" "Ya kalau enggak kamu beli di Indonesia pasti di Malaysia." "Kok kamu tahu?" katanya. Saya bilang ya karena tidak mungkin di Lebanon ada orang jualan kopiah kan gitu. Dan dia bilang, "Kamu betul, ini saya beli di Jakarta sebulan yang lalu." Ini ekspresi gitu. Tapi sekaligus juga menggambarkan identitas. Saya sering diskusi dengan teman-teman. Coba kalau teman-teman tidak kenal saya, tidak kenal Pak Fakih, lalu satu kopiahan satu tidak, kira-kira sing soleh sing di sing kopiahan kan gitu. Kemudian sedetik kemudian dibalik saya kopiahan, Pak Fakih tidak. Nah berarti ini kan Islam sebagai ekspresi sosial. Dan di Indonesia punya ragam ekspresi yang luar biasa banyak. Sayangnya kemudian ekspresi tentang Islam di Indonesia ini kadang-kadang karena kita merasa minder, lalu yang impor-impor itu dianggap sebagai ya sama dengan barang lah. Kalau kita beli yang impor itu kita bilang ini dari luar negeri ini. Sama ternyata. Ya itu lebih pede karena impor dari Saudi Arabia, betapapun tidak cocok gitu loh. Ya misalnya saya kalau mau perjalanan ke Eropa nyari pakaian tebal di sini nggak nemu, sampai mendem nggak nemu, karena kita tidak pernah mengalami musim dingin. Meskipun kawan-kawan juga kadang-kadang tidak punya wawasan tentang musim dingin itu apa. Buktinya apa? Ada kawan dari Singapura datang ke sini, beberapa orang merubung, kemudian di Singapura kalau musim salju bulan apa katanya gitu. Singapura kok musim salju itu, berarti dia bayangkan Singapura itu di Eropa. Nah, nggak temu kita pakaian tebal ya, karena memang itu bukan bagian dari alam budaya kita. Saya kira dalam konteks ideologi atau ekspresi sosial beragama juga sama gitu. Apa istilahnya? Kopiah satu hal, yang lain-lain ya. Saya sering memberi contoh tentang halal bihalal kan gitu. Halal bihalal itu orang nyangkanya tradisi dari Arab, padahal itu murni kreasi ulama Indonesia, hasil obrol-obrolan dengan Soekarno kan gitu. Nah, jadi itu satu bahwa tapi lalu datangnya ideologi impor ini tadi kemudian semakin memperkaya Islam Indonesia. Guru saya di Australia namanya Greg Philly. Saya waktu kuliah pertama kali bertemu beliau itu kaget karena saya panggil dia Mr. Greg, dia tertawa. "Oh, kamu memang orang Indonesia asli," katanya gitu. Kenapa? "Ya karena kamu manggil orang harus dengan Pak." Nah, saya kan ya masa dosen kita panggil Greg gitu aja gitu dia. Tapi dia bercerita tentang bahasa dia itu adalah apapun yang dibawa dari Timur Tengah. Timur Tengah ini istilah ideologis. Yang saya sendiri lebih suka menyebut Barat Tengah.
Lah dia Arab di barat kita, kok kita sebut timur, itu kan berarti sungsang. Oke, untuk kepentingan ini saya menyebut barat tengah. Apapun yang dibawa dari barat tengah itu tumbuh subur di Indonesia. Persis seperti lagu Gus Plus. Pohon ditanam jadi sama ideologi itu gitu. Maka saya pernah menulis satu artikel tentang apa istilah saya itu from center to periphery. Bahwa Islam yang di daerah Arab ke sini itu dari pusat ke pinggiran. Ini disebut pinggiran. Dan ternyata dengan mengambil contoh pendidikan itu ada 3 ideologi dari Arab yang semua hidup di sini. Pertama, Muhammadiyah, pendidikan yang ditiru siapa? Ideologi pembaruan Muhammad Abduh dan kawan-kawan kan. Sebelum Salafi sekarang ini identik dengan kelompok Salafi dalam arti Puritan itu. Kalau ada dulu ya tahun 90-an, kalau ada santri sarungan, kopiah, rambutnya gondrong, rowokok, kita tanya itu santri itu kondi, santri apa kita nyebutin dulu? Gondrong, Salafi. Nah ini bedanya di Muhammadiyah Pak Fakih dan NU. Kalau di NU itu ada kitab, ada rokok. Di Muhammadiyah nggak ada kitab, nggak ada rokok. Jadi ya nggak ada kitab, rokok ya nggak ada gitu. Kalau ke NU kumpul itu berarti ada kitab, ada rokok. Nah itu kita sebut mereka Salafi kan, pesantren Salafiyah. Ternyata itu ideologinya kan ya itu ya sebutlah Syafi'iyah, meskipun menurut Kiai Sahal Mahfud menjadi Syafi'iyah di Indonesia itu bukan karena secara sadar menjadi Syafi'i ya, tapi karena kebetulan kitab yang banyak ke sini Syafi'iyah. Tapi apapun lah ya. Tapi itu berarti sudah beda dengan bibit yang ditumbuhkan Muhammadiyah tadi itu. Lalu belakangan ada PKS. PKS ini jenis kelaminnya ganda. Di satu sisi dia partai politik, di sisi lain dia ormas. Lalu punya IT. IT itu bukan information technology tapi Islam terpadu. Model pengembangan pendidikannya adalah Ikhwanul Muslimin. Sehingga dari contoh pendidikan saja lalu saya menemukan 3 pembaharu versi Abduh, kemudian Salafiyah dalam arti Salafiyah yang tradisionalis itu, kemudian yang ketiga adalah model revivalis seperti Said Qutb atau Ikhwan Muslimin. Kan 3 itu semuanya dari sana loh. Di sini tumbuh dengan baik. Pernah enggak yang dari Indonesia bisa tumbuh di Timur Tengah? Apa tafsir Islam Indonesia atau versi Islam dari Indonesia itu yang bisa tumbuh di Timur Tengah? Tidak ada. Maka kata Greg Philly tadi itu, apapun yang kamu bawa dari Barat Tengah ke Indonesia itu tumbuh, tapi tidak sebaliknya. Ada PCI-NU, ada PCI-M, tapi itu kan kita tidak memuhammadiyahkan orang Arab, kita tidak meng-NU-kan orang Amerika. Itu adalah orang Muhammadiyah, orang NU yang kebetulan kuliah di Amerika. Kalau mereka pulang dan habis PCI-M-nya kan gitu. Berarti kan itu yang disebut Greg, tidak bisa tumbuh. Gitu. Nah, dalam situasi yang seperti ini, lalu macam-macam lah gerakan-gerakan muncul, tapi saya kira punya pengaruh dalam kehidupan mahasiswa. Sehingga saya selalu menceritakan bagaimana revivalisme itu tumbuh di kalangan mahasiswa oleh karena reformasi. Saya sering menyebut kelompok-kelompok revivalis atau Islamis atau apalah namanya, itu biasanya anti demokrasi dalam retorika. Tapi saya kalau berbincang dengan mereka saya ingatkan, Anda menolak demokrasi. Padahal kalau nggak ada demokrasi di Indonesia, Anda nggak bisa ngomong santai begini, saya bilang. Nah itu mikir tapi nggak tahu. Dalam konteks mahasiswa lalu istilah hijrah, anak muda lah ya, tidak selalu mahasiswa. Maka saya pernah bercerita sebagai pembimbing, pembimbing unit kerohanian Islam UMM, 3 tahun saya. Saya ingat waktu mau dikasih SK sebagai pembimbing unit kerohanian UMM itu Pak Muhajir manggil saya, Mas, sampean tak kasih tugas mengawasi anak-anak ini. Kalau bisa dibina, binalah. Kalau tidak bisa dibina, binasakan. Yang tidak persis seperti itu, tapi beliau bilang kalau masih bisa dibina silakan, kalau enggak kita bubarkan, kita bikin yang baru.
Kenapa? Itu tadi ternyata penetrasi ideologi-ideologi dari tempat lain ke sini, bahkan ke Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah itu cukup kuat. Dan saya menjadi marah itu ketika mereka datang konsultasi mau buat acara. Saya tanya apa tujuan acara ini begini, oke, tidak ada masalah. Tapi ketika catatan reflektifnya itu mereka sampaikan, saya menjadi marah. Karena refleksi mereka begini, mohon maaf Pak, kami buat acara seperti ini karena masih banyak mahasiswa UMM yang belum hijrah. Itu pun fine bagi saya. Kalau dia mengklaim masih banyak mahasiswa UMM yang belum hijrah, itu fine bagi saya. Tapi begitu dia mengatakan seperti kami, saya langsung marah. Karena ketika dia mengkualifikasi banyak mahasiswa UMM lain yang belum hijrah seperti kami, saya bilang berarti kamu sudah merasa benar sendiri. Mau hijrah mau enggak ya sakarepe, saya bilang gitu. Kok kamu bilang masih banyak mahasiswa UMM yang belum berhijrah seperti kami, sehingga kami perlu buat acara seperti ini dalam tanda petik untuk mengislamkan mereka. Nah ini ya. Oke, yang lain saya kira saya pernah menulis tentang 4 kesadaran Islam di Indonesia. Ada kesadaran politik, kesadaran ekonomi, kesadaran peradaban, satu lagi apa saya lupa. Tapi di antara banyak kesadaran itu ternyata kesadaran peradaban yang paling sedikit. Yang banyak itu kesadaran politik. Nah, apalagi sekarang ya. Muhammadiyah itu menurut saya paling gagap berpolitik. Kenapa? Dukung ini, kayak ada yang dukung yang lain segera dibully. Saya sering cerita perbincangan saya dengan almarhum Pak Najib Hamid, tokoh Muhammadiyah Jawa Timur, pada saat dulu saya sempat mampir ke istana itu. Satu ketika beliau ketemu saya dan bilang, sampean ini jan nekat gelem dadi wonge Jokowi. Gitu. Saya tanya, kok ngoten Pak? Lah kamu gak ngerti, daerahmu itu pesisir utara, Lamongan itu semuanya anti Jokowi. Maka kamu pulang kamu gak punya tempat itu. Dan kesadaran seperti itu kaku sekali, berada di mana-mana, dan saya kira ini salah satu problem umat Islam. Tidak bisa membedakan istilah keren dalam dunia logika barangkali, nalar kategoris umat kita kalau sudah berkaitan dengan politik itu mati gitu loh. Nalar kategorisnya itu mati gitu, sehingga tidak bisa membedakan mana tujuan, mana sarana, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang muamalah, mana yang ubudiyah, itu nggak bisa bedakan. Nah, saya kira itu fenomena yang hari ini kita saksikan bersama-sama. Oke, kemudian saya ingin memberi catatan yang terakhir adalah berkaitan dengan literasi. Ya, sekarang banyak sekali kita dengar Palestina macam-macam ya. Hari apa kemarin hari Senin kalau nggak salah, saya diundang oleh sebuah LSM gabungan Indonesia Malaysia lah, tapi online gitu. Bicara tentang Palestina dan lain-lain. Ada 6 pembicara dari Malaysia itu semuanya bicara mengecam itu. Lalu saya bilang sebenarnya kalau soal Palestina, Israel itu yang kita bela adalah persoalan kemanusiaan, semuanya sudah setuju. Tapi saya kira yang perlu kita bicarakan adalah dunia Islam ini mesti melakukan apa, kan gitu. Macam saja semuanya. Sehingga saya bicara 2 hal, yaitu literasi dan persatuan. Ya, kita kadang-kadang tidak bisa membedakan konsep, itu yang paling mendasar. Sering saya ceritakan bagaimana tidak semua kita ini bisa membedakan konsep. Misalnya dalam konteks konflik Israel dan Palestina, lalu orang tidak bisa membedakan Bani Israel, Zionisme, Yahudi, misalnya gitu. Ini mendasar sekali. Sehingga bagi saya proyeksinya salah satunya itu adalah sebenarnya literasi ini menjadi hal yang sangat penting. Tapi masalahnya ya teknologi ini melenakan ya, sehingga teknologi yang semestinya membuat kita mudah melakukan aktivitas literasi justru membelenggu kita dalam kesenangan semu yang kita tonton di TikTok. Ya itu tadi, kok kalau guyon-guyon itu banyak yang suka gitu.
Tapi kalau yang ilmu-ilmu itu kok gak ada yang mau gitu. Saya punya YouTube karena untuk kuliah gitu ya. Itu kawan saya di Jakarta bilang, "Kang, mbok gawe YouTube aja koyo ngono." Maksudnya gimana? Sing guyon-guyon lho ben akeh pengikuti. Lalu saya bilang, "Lah kalau saya buat guyon-guyon juga apa bedanya dengan mereka?" Justru buat begini ini meskipun saya menyadari pasti enggak banyak yang nonton, ini adalah bagian dari cara kita memberi alternatif kepada masyarakat. Tentang alternatif itu juga begitu. Ada kawan, saya punya kesimpulan bahwa ternyata gelombang literasi keagamaan yang seperti kita lihat, kemudian cenderung mono bukan mono istilahnya itu, pokoknya homogenitas sumber belajar agama atau homogenitas orientasi beragama belakangan ini, saya kira itu karena media sosial tidak banyak menawarkan alternatif dari kelompok katakanlah progresif. Ada kawan bekerja di sebuah BUMN, dia cerita bahwa kantornya itu yang disukai adalah pengajian Ustadz ini gitu. Dan dia nggak suka gitu. Kawan ini tidak suka, sehingga dia cerita, tapi begitu saya bilang saya kok tidak begitu suka Ustadz ini, segera dibully oleh orang sekantor. Dari situ lalu saya belajar satu hal, oh ternyata sebenarnya ada ceruk yang bisa dimainkan oleh kelompok katakanlah moderat dan progresif itu untuk memberi warna bagi Islam di Indonesia. Tapi masalahnya nggak banyak yang main di tingkat situ, sehingga akhirnya pasar ide agama ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang katakanlah agak-agak close minded atau revivalis dan seterusnya, apalah istilah yang kita gunakan, karena tidak adanya alternatif. Padahal ceruk itu ada. Saya bisa melihat bahwa ada kelompok menengah Muslim rasionalis itu yang merindukan adanya mungkin penjelasan agama ala Prof. Azumardi Azra atau Komarudin Hidayat gitu. Tapi itu tadi karena tidak main pada segmen yang dimainkan oleh populer dai itu, akhirnya masyarakat hanya memiliki homogenitas sumber belajar. Nah, ini semuanya maka proyeksi paling mendasar yang menurut saya perlu kita lakukan adalah mari kita terus mengasah literasi. Literasi itu tidak hanya dalam arti membaca, tapi juga ojo gumunan kata Kiai Dahlan tuh. Ya ini mungkin kalau saya seperti ini dilihat oleh orang di desa saya sana, kowe kok karo wong NU, itu jadi masalah itu. Apalagi kalau dengan orang lain agama gitu, nah itu. Tapi kan itu di desa, masa kita yang di kota yang terpelajar juga begitu, sehingga literasi itu tidak hanya soal baca, tapi literasi itu juga dalam konteks pergaulan. Nah, sehingga semakin tantangan zaman yang begini kita bisa atasi, dan kalaupun tidak tuntas paling enggak ada sisi-sisi tertentu yang kita tekankan sebagai bagian dari proyeksi untuk membawa dunia Islam yang Indonesia yang sebenarnya sudah mengagumkan ini, dan kita mesti tahu bagaimana mengagumkannya Islam Indonesia ini di mata orang lain. Tapi tentu saja jangan suka menepuk dada. Saya ngobrol dengan teman-teman, saya kok nggak suka ya kalau ada orang Muhammadiyah memuji Muhammadiyah itu. Di grup-grup Muhammadiyah itu isinya apa Pak Zudi ya? Isinya puji-puji diri sendiri. Itu saya geli di mana gitu loh. Itu mental kerdil betul itu, menepuk dada sendiri. Wah, kalau sudah soal filantropi Muhammadiyah lah yang terbaik. Dan itu yang ngomong Muhammadiyah sendiri gitu. Tapi kalau yang ngomong orang lain, oke, misalnya Prof Kim Yung Jun dari Korea yang dulu kita hadirkan online ke UMM. Beliau bilang apa? Muhammadiyah kurang sombong katanya gitu. Muhammadiyah ini disuruh sombong, padahal maksud beliau itu Muhammadiyah ini punya kepeloporan dalam bidang katakanlah filantropi dan social welfare service, tapi nggak pernah ngomong-ngomong gitu. Kata Prof Kim, itu mestinya harus dibicarakan bukan sebagai bentuk kesombongan, tapi untuk memberi pelajaran kepada dunia bahwa ada organisasi seperti Muhammadiyah. Nah itu saja, jangan kita terus berbuat, kita terus berikhtiar, tapi jangan sampai menepuk dada, memuji diri sendiri. Saya kira itu awal kehancuran.
Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Pak Boy dan Pak Fakih pada malam hari ini. Nah, setelah ini saya akan membuka pertanyaan atau sharing session ya buat teman-teman semuanya. Nah, tadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang menarik. Tapi saya memetik dari Kang Fakih nih ada Imagine Future Society tadi yang kiranya itu bisa menjawab satu masalah yang diungkapkan sama Pak Boy. Tadi disebutkan ada wawasan literasi digital generasi masa kini yang sangat rendah ya Pak Boy. Kayaknya kalau dijawab dengan futuristiknya Pak Fakih ini bisa banget ditanamkan DNA yang terbaik, orang-orang yang suka literasi dan kemudian bisa memilih yang mana literasi yang baik dan yang mana yang buruk ditinggalkan gitu. Kayaknya itu menjadi jawaban sehingga pas sekali. Oke teman-teman, langsung saja mungkin ada yang mau sharing, boleh banget silakan angkat tangannya atau mau di depan juga bisa. Bu Manda. Wah iya, kenapa jadi kursinya kosong? Tes, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia, mahasiswi UMM semester akhir. Saya ingin menanyakan kepada dua ulama besar kita, yaitu dari NU dan juga Muhammadiyah. Kalau kita tadi kan dari Pak Fakih sendiri ngomong soal bagaimana relasi kita bisa bekerja sama dalam berkehidupan di Indonesia ini yang bisa menciptakan Islam yang harmonis begitu ya. Cuman nyatanya realitas kita kadang membenturkan Islam dengan stigma-stigma yang kurang baik begitu ya Pak ya, dalam memahami relasi yang tepat. Nah, jadi benturan-benturan narasi soal relasi yang sehat ini bukan hanya soal kultur budaya kita, tapi juga daripada internal pemahaman umat Islam itu sendiri. Ini kan juga kompleks, diserang dari dua arah, bukan hanya dari budaya, tapi juga dari agama yang seharusnya kita pahami sebagai yang rahmatan lil alamin. Mungkin itu bisa ditanggapi Pak, bagaimana kita bisa menyikapi dari dua serangan tersebut. Itu juga berlaku kepada Pak Boy. Untuk Pak Boy, saya mau menanyakan tentang kalau kita melihat akademisi atau aktivis Muhammadiyah ya Pak ya. Saya nggak tahu seberapa jauh aktivis Muhammadiyah itu terhimpun dalam gerakan-gerakan akademisi internasional. Cuman melihat backgroundnya Pak Boy juga yang Civitas Akademika Internasional juga, apakah memang ada gerakan-gerakan terstruktur dari organisasi Muhammadiyah yang itu bisa menghimpun aktivis-aktivis Muhammadiyah yang itu bisa didiasporakan dalam kancah akademisi internasional. Terima kasih, sekian. Terima kasih. Monggo langsung saja ditanggapi mungkin Pak Boy dulu atau Kang Fakih dulu. Gantian. Baik, terima kasih. Kalau usaha sistematis yang sifatnya struktural, saya kira saya kok belum nemu ya. Dan kadang-kadang ini dilema. Saya ingin bercerita tentang pernyataan Pak Kiai Saad Ibrahim sewaktu beliau menjadi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, atau sudah ya. Sepulang saya dari Singapura, kemudian saya ikut buka puasa bersama di fakultas. Pak Kiai Saad ini memberi tausiah. Lihat saya muncul itu beliau langsung bilang, saya kecewa lihat saudara Pradana Boy pulang. Saya langsung dek gitu. Salah saya apa pada Pak Yai ini? Kok saya lihat saya pulang kok malah beliau kecewa. Ternyata beliau bilang, harusnya Anda nggak pulang. Yang mau ngurus UMM itu terlalu banyak. Terlalu banyak yang mau ngurus. Anda harusnya tidak pulang. Anda dengan kemampuan bahasa, dengan kemampuan intelektual, berdakwalah secara akademik di dunia luar sana. Mengajarlah di mana itu. Itu saya sampai kemudian oke, setuju tidak setuju. Ketika pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur lalu berencana membeli ya gereja di Spanyol. Kalau cuma membeli, saya kira bagi Muhammadiyah itu barang kecil lah. Berapa? 60 miliar. UMM baru beli pondok pesantren di belakang 55 miliar. Tadi saya ke sana ngecek. Sekecil sekali kalau hanya beli gerejanya. Tapi yang saya pikirkan itu adalah
setelah gereja ini dibeli, lalu menjadi, katakanlah dalam konteks Eropa itu akan dirubah menjadi Islamic Center. Kalau Islamic Center itu berarti ya masjid, ya tempat belajar, ya macam-macam dalam konteks di Eropa atau di Amerika. Nah itu nggak bisa diisi oleh dai-dai itu, nggak bisa. Tapi harus itu tadi dai global itu. Kenapa? Pengalaman lainnya tahun 2000 berapa? 2018 atau 19 saya tergabung dalam konsorsium penelitian agama dan sekularisme di European University Institute. Oh ya, bersama dengan European Union, Uni Eropa. Dalam sesi makan malam di Florence, Italia, sebelah saya ini peneliti dari Bulgaria, sebelah kanan, sebelah kiri dari Albania. Saya baru tahu belakangan bahwa Albania itu 70% penduduknya Muslim. Tapi yang di sebelah saya Albania ini kebetulan Kristen. Yang ini Kristen juga. Dia tiba-tiba bertanya kepada saya, Pradana, are you a practicing Muslim? Are you practicing Muslim itu basa Jawane, kowe iki salat apa ora gitu. Kowe iki Muslim salat apa ora gitu. Ya saya bilang, oh iya, saya bilang, yes, I am a practicing Muslim. Lalu saya tanya balik dia, what about you? I'm nominally Christian, but I don't know where my church. Dia bilang, saya nih secara KTP Kristen, tapi saya nggak tahu gereja saya di mana. Lalu dia bertanya, can you read Quran? Yes, I can. Dan saya tanya, do you read Bible? I don't know, where is the Bible? Laki-laki dia tidak. Jadi, lalu dia tertanya, pertanyaan ketiga itu yang paling tidak bisa saya lupakan ketika dia bertanya, is it true that Quran mention violence? Apakah betul bahwa Quran itu menyebutkan kekerasan? Oke, bayangkanlah teman-teman ini nanti ke Eropa atau ke Amerika, pokoknya ke luar negeri, ketemu orang yang kritis terhadap Islam lalu bertanya, apakah Islam menyebutkan, Quran menyebutkan kekerasan? Kira-kira jawabnya piye? Ya apa enggak? Ya. Saya bilang yes, tanpa ragu saya bilang yes. Nah, setelah itu dia menyimpulkan, so Islam is a religion that teach violence. No, saya bilang. Dia, kamu mau bilang yes sekarang no, saya benar sing ndi kan kira-kira gitu. Saya bilang, because your question is apakah Quran menyebutkan kekerasan? Maka saya bilang, kalau menyebutkan kekerasan, iya menyebutkan. Tapi menyebut itu tidak berarti memerintah. Kita sebagai guru, kita sebagai dosen kadang-kadang nyebut contoh welek. Tapi apa poinnya? Ojo tiru le, kan gitu. Maka saya bilang yes, it mentioned, but it does not order atau teach. Nah, baru dia paham. Dan apa kata dia? Quran canggih sekali. Ya, untung saya gak bilang dasmu ya. Untungnya enggak. Ya, meskipun sebenarnya dibilang gitu juga boleh. Tapi maksud saya adalah bayangan saya begitu oke, Pak, perkataan Pak Yai Sa'ad tadi itu lalu saya maksudnya Kiai Sa'ad itu begini toh gitu loh. Baiknya saya ngeluyur-ngeluyur sajalah, enggak usah. Lalu ada kawan saya dari Prancis namanya Pak Matthew yang dulu bekerja sama dengan kantor dengan saya. Beliau sebagai asisten rektor bidang kerjasama internasional, saya bidang Islam. Dia bilang, Pak Boy, sampai ngapain di sini? Bahasa Jawanya lancar juga dia. Sudahlah, saya mau pulang ke Prancis dan sampean ikut. Macam-macam. Saya bilang, Pak Mat, kalau sampean sudah enggak kerasan di UMM, tinggal pergi gampang sekali. Tapi saya pergi, ini rumah saya, saya bilang gitu. Tapi maksud saya adalah ini dilema yang kita hadapi antara internasionalisasi itu masih sifatnya gimmick menurut saya. Mohon maaf, gimmick. Sampai begini Pak Fakih, saking gak ngertinya internasionalisasi. Ada kawan ngerti saya mau keluar negeri itu nelpon, Mas katanya mau keluar negeri lah. Iya betul, kenapa? Nitip MOU. MOU kok nitip? Lek bros iso nitip, tapi lek MOU kok bros atau gantungan kunci kan bisa nitip. MOU kok nitip. Jadi orang memahami ketemu orang sekali itu langsung kerja. Berarti itu kan wawasan internasionalisasinya cetek banget itu. Sayangnya sebagian besar kita ngomong internasionalisasinya pada level itu. Apalagi jual gagasan. Makanya Prof Najib, Prof Hilman Latif selalu bilang ke saya, mari kita bilang ke adik-adik kita itu,
Banyak hal kecil-kecil tentang Muhammadiyah, tentang Islam Indonesia, tentang NU, tentang apapun lah. Itu yang orang luar tuh pengen baca. Tapi begitu mau baca, nggak ada Inggrisnya itu. Nah, termasuk apalagi dalam bahasa Arab. Saya pernah, kalau buku bahasa Inggris tentang Indonesia banyak. Penulisnya tentang orang Indonesia beberapa lah. Tapi penulis dari barat sangat banyak. Tapi buku Inggris tentang Indonesia itu banyak banget. Buku bahasa Arab tentang Indonesia, saya nggak tahu Pak Fakih, apakah ada. Tapi saya pernah melihat dan saya download buku bahasa Arab tentang Indonesia. Saya kira itu buku tentang Islam Indonesia atau apa? Ternyata itu travel guide dalam bahasa Arab. Travel guide ke Indonesia dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab kalau mau pergi ke Bali, nah travel guide-nya kan enggak dalam bahasa Arab. Nah itu. Jadi ini ya, sehingga saya kira yang muda-muda ini perlu berpikir tentang ya apa istilahnya, ya beyond Indonesia lah saya kira ya. NU Muhammadiyah itu kan tempat kita tumbuh dan belajar, tapi jangan terkurung identitas itu gitu loh. Gimana mau belajar ke Eropa dan Amerika, duduk bersebelahan dengan orang NU aja sudah wedi gitu loh. Nah ini saya kira ya. Jadi kita perlu dan jangan takut untuk mimpi gitu ya. Dalam arti bahwa Indonesia ini subjek yang sangat diminati banyak orang, tapi barangkali tidak banyak dari kita yang bisa bicara itu. Oke, kita punya diplomat, tapi saya tahu juga diplomat yang berbasis studi Islam misalnya, atau menjelaskan tentang hal-hal seperti ini kan tidak banyak. Satu ketika tahun 2019 saya menghadiri First Indonesia Australia Interreligious Dialogue di Bandung. Itu diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Ada beberapa diplomat datang kepada saya, Pak bisa enggak mengupdate kami tentang teori-teori dan fakta tentang radikalisme. Lalu saya tanya, kenapa? Karena tiap pertemuan dengan para diplomat di berbagai negara itu pertanyaan tentang Indonesia yang selalu muncul itu adalah radikalisme, terorisme. Dan mereka, para diplomat kita tentu menguasai teori-teori diplomasi. Tapi kalau sudah subjek-subjek khusus seperti radikalisme, terorisme kan barangkali mereka tidak bisa gitu. Nah kalau kita mengisi bisa begitu, saya kira peluangnya sangat banyak. Saya kira begitu, terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan saya bisa memahami pertanyaannya. Jadi saya tidak memahami, menurut saya tidak menganggap bahwa perbedaan tafsir itu sebagai serangan-serangan, tapi justru sebagai dinamika bagaimana kita memperkuat argumentasi, memperkuat tujuan, visi, bahkan relasi harmonis itu tantangan gitu loh. Kita seringkali kan misalnya mengatakannya bahwa kalau ada orang Islam ngebom itu oknum, padahal dia ngomong saya karena Islam ngebom itu. Karena Islam, karena baca, memang betul karena Islam, karena mereka itu kan pengen masuk surga, jelas-jelas pengen masuk surga. Tapi kita bilangnya oknum di Islam tidak ada. Jadi kalau menurut saya di Islam ada, cuma cara memahami yang beda-beda, lalu terciptalah konflik-konflik tadi. Karena bisa jadi ini konflik itu mungkin tidak hanya sekedar karena membaca tafsir, tapi juga karena soal-soal eksternal. Nanti soal keadilan, soal macam-macam lah saya kira banyak ya. Nah pada konteks tafsir tadi, jadi kita harus sadar kalau menurut saya bahwa memang kita memiliki berbagai tafsir dari dulu, tidak hanya sekarang. Kita pada masa sahabat, kita tahu kan sahabat pada perang satu sama lain. Mana yang benar? Kalau sahabat kita bilang wallahu a'lam dan mereka berijtihad. Tapi kalau nanti yang perang itu bukan sahabat, baru kita akan salah-salahkan. Begitu. Nah ini kan cara pandang kita sendiri. Nah padahal menurut saya kalau konteksnya adalah anggaplah peperangannya yang menimbulkan konflik, itu juga masalah sebenarnya sahabat itu. Dalam konteks itu ya. Tapi dalam konteks pemahamannya itu yang menjadi tantangan. Bagaimana kita menjadi lebih dewasa dalam memahami semua dan mengambil semua tradisi itu. Ini tantangan yang terus-menerus tidak akan pernah selesai, apalagi nanti melibatkan AI ya. Melibatkan AI. Nanti besok lagi
macam-macam banyak sekali itu. Dulu ketika di Arab itu misalnya, saya di Indonesia nggak tahu ada perdebatan, dia pernah ada perdebatan, apakah dalam fikih ya, apakah mencuri listrik itu mencuri? Karena bahasa fikihnya mencuri itu harus barang yang dicuri. Nah sementara listrik itu kan bukan barang, dia nggak ada, nggak kelihatan barangnya, itu mencuri apa bukan gitu. Nah itu kalau kita terus pola pikirnya seperti, tapi kita harus paham nanti bagaimana dia ditransformasikan pada masa sekarang. Nah ke depan kita akan punya misalnya, bukan ke depan, sekarang sudah terjadi kan, trading karbon. Itu gimana tuh membahas fikihnya itu. Nanti bagian HKI, bagian itu gimana tuh. Trading karbon, jadi udaranya kan dijual belikan nih. Kalau air kan sudah, dulu waktu saya kecil kayaknya belum ada jual beli air di apa namanya, di kemasan itu belum ada. Nah sekarang sudah ada jual beli karbon, artinya suasana udara kayak Malang begini, itu boleh diklaim, diminta agar dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang justru merusak udara. Jadi nanti dapat masukan Malang itu. Jadi antar negara bisa jual beli karbon. Ketika Indonesia banyak menanam pohon misalnya, maka dia bisa meminta kompensasi sama negara-negara yang justru banyak mengeluarkan polusi, itu bisa. Itu ada undang-undang internasionalnya, dan sekarang katanya sudah diresmikan jual beli itu di BI antar. Itu gimana tuh apa namanya fikihnya? Nah relasi juga sama. Relasi sekarang itu misalnya begini, saya tidak tahu apakah kita masih harus berpikir bahwa dalam relasi anggaplah antar agama itu masih relasi muslim dan kafir, sehingga kafir itu musuh gitu loh. Sementara kafir yang dalam konteks Indonesia kan tetangga kita sendiri, ada yang satu keluarga itu ya apa namanya Nasrani, Buddha satu keluarga. Apakah itu musuh? Lalu bagaimana mendefinisikannya? Nah kalau kita masih menggunakan pola tafsir lama, ya kita akan bermusuhan terus. Nanti selesai sama orang Nasrani, nanti sama orang NU atau sama Muhammadiyah. Begitu selesai orang Muhammadiyah, NU akan antara muda sama tua nanti. Nanti mudanya selesai, yang tuanya antara Jombang sama Kediri, akan terus begitu. Karena berpikirnya adalah musuh, berpikirnya itu apa namanya, tidak kolaborasi. Nah sekarang pada konteks Indonesia, bagaimana kita bisa memahami kembali tradisi-tradisi yang ada itu, yang tentu saja ada tantangan, saya tidak memahami sebagai serangan, karena tantangan itu yang membuat kita semakin dewasa bagaimana cara berdiskursus, bagaimana cara, misalnya begini ya, saya tidak tahu bagaimana kita membaca sejarah Nabi. Saya Nabi itu kan mulai dari lahir sampai wafat. Pertanyaannya, mana yang bisa kita rujuk? Apakah sejak awal sampai wafat atau cuma sejak jadi Nabi? Itu gimana tuh merujuknya? Siapa yang mengatakan Nabi sebelum jadi Nabi itu nggak bisa dirujuk? Di mana Nabi punya akhlak, punya relasi, punya hubungan, dan kebanyakan sama non Muslim kan? Itu bisa dirujuk nggak tuh Nabi Al-Amin dengan non Muslim? Itu jelas-jelas bisa dirujuk nggak itu? Apa kita kalau sama orang Muslim bukan sebagai Al-Amin, tapi Al-Munafik, asyidda'u al kuffar katanya? Apakah begitu? Nabi bagaimana tuh? Nah Nabi di Mekah juga misalnya, sepanjang hidup Nabi itu kan hampir tidak pernah tadi melakukan kekerasan, pembalasan lah bahkan. Dan Nabi misalnya paling tidak masa-masa tragis lah, masa tragis ketika tidak ada yang menolong satupun ketika pulang dari Taif Nabi Muhammad itu, tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali, nggak ada yang bisa menolong. Karena Nabi diusir dari Mekah ketika Abu Thalib dan Khadijah wafat, kan lari ke Taif. Lalu mau di Taif dilemparin sehingga berdarah, pulang ke Mekah nggak ada yang menolong. Yang menolong adalah orang kafir, yaitu Mut'im bin Adi. Dan Nabi terima kasihnya itu bukan kepalang. Sampai berkata, seandainya Mut'im minta seluruh tawan Badr itu dibebaskan, saya akan bebaskan. Nah relasi-relasi seperti ini tuh gimana membacanya? Kita tahu lagi, lebih dari 80 orang sahabat laki-laki dan perempuan hijrah ke Habasyah. Apakah Habasyah negara Islam? Tidak, Kristen.
Rajanya Kristen, masyarakatnya Kristen, makanannya Kristen, sholatnya Kristen. Itu 80 orang pergi ke sana sejak di Mekah, bahkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, mereka tidak pulang. Pulangnya baru ketika 3 tahun mau Fathu Mekah, itu baru pada pulang. Pertanyaannya, bagaimana Islam mereka itu? Kita nggak pernah belajar. Taunya kan ya yang dari fikih itu, tapi yang sejarah ini kita nggak pernah belajar. Kita juga punya di perang Badar Nabi dibantu sama non Muslim. Perang Uhud itu dibantu sama non Muslim dan bahkan dilecehkan sama Muslim. Uhud kan dilecehkan sama orang munafik 300 orang. Munafik itu Muslim atau bukan? Muslim tapi nggak diapa-apakan sama Nabi itu. Itu gimana itu? Tapi ada satu orang Yahudi yang menyedekahkan seluruh hartanya, bahkan ikut perang ketika di Uhud itu. Itu di sejarah, itu bagaimana membaca itu semua. Nah ketika kita ditantang, saya sih membacakan ditantang ya, bukan diserang. Ditantang, maka tafsir-tafsir itu membuat kita menjadi lebih dewasa bagaimana menciptakan kebaikan-kebaikan itu. Jadi bahasanya Ibnu Arabi kalau menurut saya ya, bahwa tafsir itu apapun hasilnya bisa dikatakan benar selama secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Pertanyaannya adalah mana yang kamu pakai dan kamu ambil. Itu pertanyaan, itu tanggung jawab kamu, bukan lagi tanggung jawab penafsir. Kata Ibnu Arabi. Mana yang kamu ambil? Apakah yang kamu ambil itu tafsir-tafsir yang membuat kamu melakukan kekerasan kepada orang lain, maka Anda yang bertanggung jawab. Membuat Anda jauh dari Allah, Anda yang bertanggung jawab. Membuat Anda tidak berakhlak kepada orang lain, termasuk orang yang berbeda, Anda yang bertanggung jawab gitu loh. Jadi disitulah saya kira kedewasaan itu yang kalau menurut saya jika membaca Quran dan hadis, kalau menurut saya ya, itu membacaannya dengan konteks politik, nanti istilahnya Pak Boy tadi. Artinya ada konteks politik di mana Nabi itu berperang. Nah ketika diumumkan berperang ya kita asyiddaul kufar yang berperang itu. Tapi ketika tidak, itu kan ayat yang mengatakan untuk berbuat adil. Bahkan ada ayat yang mengatakan mereka bisa selamat itu gimana ya? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina. Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani itu bisa selamat itu gimana itu misalnya? Artinya kan di Quran sendiri itu ada ayat-ayat yang, nah ayat-ayat itu kalau dikerangkak dalam politik itu kan artinya ada suasana perang. Ketika perang ya ayo, ketika tidak ciptakanlah perdamaian. Hudaybiyah itu betapa dahsyatnya itu. Saya tidak tahu merujuk kepada ayat mana Hudaybiyah itu. Dalam konteks di mana Nabi menerima seluruh perjanjian yang menurut seluruh sahabat kecuali Abu Bakar itu dianggap melecehkan umat Islam. Hudaybiyah itu kan tidak boleh menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh menyebut Muhammad Rasulullah, itu tidak boleh di perjanjiannya. Dan ketika ada orang Islam dari Mekah lari ke Madinah harus dikembalikan. Sementara kalau ada orang Islam dari Madinah lari ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Nah itu gimana itu? Itu perjanjian ditekan sama Nabi sampai seluruh sahabat nggak mau sampai ketika disuruh menyembelih, suruh batal, kan disuruh batal haji itu. Tadinya mau haji batal, mau umroh batal, itu kan harus batal semua. Pada nggak mau semua suruh membatalkan haji itu karena merasa dilecehkan oleh orang Quraisy begitu. Kita juga punya sejarah misalnya ya Ibnu Abbas sama Abbas bin Abu Thalib, terutama Abbas, itu tinggal di Mekah dan ketika ikut perang Badar sama perang Uhud, Nabi mengatakan jangan dibunuh. La taqtulu Abbas, la taqtulu Abbas. Beberapa sahabat yang marah, bagaimana Nabi Muhammad menyuruh membunuh paman kami, tidak boleh membunuh paman dia. Yang namanya Abbas itu. Apakah namanya ini KKN? Nanti ndasmu KKN katanya. Para ahli sejarah bicaranya ternyata Abbas inilah orang yang mensuplai seluruh informasi yang diperlukan oleh Nabi. Mungkin bahasa sekarang intel.
itu Abbas. Jadi ketika Quraisy mau pergi, mau berdagang, mau menyerang, mau perang, itu jumlahnya berapa, senjatanya apa, itu dari Abbas yang mengirimkan. Ada yang mengatakan Abbas itu sudah masuk Islam sejak di Mekah tapi takiyah, nanti gitu loh. Gimana ya masuk Islam tapi hidup di kafir itu gimana? Ini fikihnya nggak ada loh, tapi di sejarahnya ada. Kita tidak punya fikih ya, tapi kalau analisis sejarah pemikiran banyak, tapi fikihnya itu kita nggak punya. Karena asumsi fikih itu pengennya kan hitam putih, orang Islam semua, yang lain kafir semua, lalu kita perang tiap tahun gitu loh. Begitu. Well, secara politik kan dalam konteks termasuk konteks pada masa Nabi itu, dan ini lagi yang jarang diingat karena susah menafsirkannya. Padahal itu fakta besar sekali bahwa Zainab bintu Rasulullah itu suaminya adalah Rabi' bin As dan belum masuk Islam sampai hampir 1 tahun sebelum Fatu Mekah. Zainabnya muslimah, suaminya tidak. Di Mekah Nabi tidak menyuruh menceraikan, di Madinah juga tidak. Ketika perang Badar ditawan suaminya Zainab itu. Siapa yang menebus? Zainab yang menebus. Tebusannya pakai kalungnya yang itu pemberian dari Khadijah. Itu gimana menjelaskannya itu? Nabi tidak meminta cerai. Mereka tetap hubungan, bukan hubungan intim, maksudnya hubungan suami istri baik. Nah, yang satu di Mekah, yang satu di Madinah. Awalnya sama-sama di Mekah, tapi begitu Rabi' itu ditawan pada waktu Badar, lalu Zainab mengirimkan kalung ke Nabi dari Mekah. Nabi meminta kepada Rabi', boleh nggak anak saya dikirim ke Madinah? Ya, Zainab itu dikirim. Lalu dikirim dan dengan penuh pengamanan agar sampai ke Madinah dengan aman. Dan ketika Rabi' itu kafilahnya direbut atau dirampas oleh umat Islam, itu yang menyelamatkan Zainab. Zainab menyelamatkan. Kata Zainab, ini saya beri suaka. Lalu Nabi bilang, al-muslimu yujiru kulaman ata ilai. Jadi semua orang yang diberi suaka oleh umat Islam, siapapun sekalipun umat Islam yang paling kecil, itu suakanya sah. Itu untuk Rabi' bin As itu, yang tadi bawa kafilah itu. Nah, maksud saya lagi-lagi tentu saja kita juga punya tafsir-tafsir yang secara literal bisa jadi benar untuk menyerang, melawan. Kenapa ya? Karena situasi ketidakadilan juga menurut saya akut sekali. Ketidakadilan. Jadi saya masih percaya Pak Boy bahwa Barat itu oke, pintar. Barat itu peradabannya kuat, besar, tapi masih curang. Dalam ekonomi itu curangnya minta ampun. Sekarang Israel Palestina aja kelihatan kan curangannya. Bagaimana sulitnya meminta gencatan senjata itu. Karena siapa ya? Karena Amerika. Kalau Ukraina kan langsung. Itu kira-kira. Nah, dalam konteks kita cerita tentang berbagai temuan-temuan ilmiah di Indonesia juga, kalau temuan itu akan menghancurkan bisnis mereka, kita akan di-stop. Kita akan di-stop gitu. Nah, salah satu yang sering pada konteks gender ya, yang menurut saya, tapi saya nggak tahu benar apa tidak ya. Ini dicek silahkan. Negara Indonesia di antara negara-negara Islam yang sering disalahkan oleh PBB karena tingkat pernikahan usia anaknya tinggi. Itu kan disebut tuh. Di antara salah satu kegagalan SDGs kan, karena nikah usia anaknya tinggi. Nah, kenapa nikah usia anak itu salah secara pembangunan? Salah satunya karena anak akan hamil, lalu dia akan mengalami masalah kehamilannya dan tidak bisa ngurus anaknya. Di antaranya ya, di samping karena pendidikan nggak bisa mendidik, dan itu benar. Tetapi anehnya, nanti kalau ada bagus, anehnya PBB tidak ngurusin orang-orang yang juga hamil sebelum menikah. Dan usia anak, usia remaja. Nggak ada angkanya tuh. Padahal kan sama aja kalau konteks kehamilannya di usia anak. Jadi yang dipermasalahkan itu nikahnya.
sekalipun belum tentu hamil, walaupun banyak yang hamil ya. Tetapi remaja-remaja yang sudah hamil padahal juga bermasalah secara produksi, nggak ada angkanya. Karena kalau ini angkanya ada, maka yang kena adalah negara-negara yang anggaplah non-muslim, yang sekuler tadi. Nah itu salah satu menurut saya tidak adil. Dan Amerika tuh Mas Boy tidak menandatangani SIDO. Tidak. Jadi SIDO itu hanya alat tanda kutip untuk meleter, kalau bahasa Jawa, meleter apa? Mencari kesalahan kita gitu loh. Tapi bahwa kita perlu perbaikan di isu-isu itu saya setuju. Saya setuju sekali. Cuma tidak selamanya kacamata barat itu adalah adil, tidak selamanya, terutama dalam konteks ekonomi nanti ekonomi itu. Nah karena itu saya tidak berarti membenarkan tafsir yang tadi, yang mungkin, tapi itu adalah sebuah dinamika bagaimana kita mengelola relasi harmonis itu agar jangan sampai cuma harmonis tapi juga harus berangkat dari keadilan. Kan perdamaian itu nggak ada gunanya kalau tidak adil gitu loh. Misalnya begitu. Tetapi tentu saja kita pengen terus dewasa, karena itu kita terus berusaha untuk memiliki tafsir-tafsir yang mendukung kedewasaan itu. Misalnya pada konteks relasi, apakah kita setuju al-aslu fil islami asilmu wassalam atau al-harbu. Jadi prinsip dasar relasi muamalah kita itu damai dan bersahabat atau berperang. Nah kalau kita kan pengennya damai dan bersahabat. Karena dengan damai persahabatlah kita bisa bikin peradaban. Karena peradaban gak mungkin muncul dari peperangan gitu loh. Tapi dengan damai lah kita punya peradaban, kita punya sekolah, kita bisa ngurus orang miskin. Ya dengan itu, tapi perang akan menghancurkan. Tetapi kita tahu sadar ada orang-orang yang berpikir tafsirnya itu mulai dari perang, mulai dari musuh. Pokoknya yang berbeda itu musuh gitu loh. Nah ini nanti akan banyak sekali musuhnya. Nah contoh yang paling kecil, sebenarnya kita gak ngalamin, kita juga di antara kita itu ngalamin. Tapi kalau konteksnya sampai perang, itu yang paling mudah adalah contoh Afghanistan dulu. Ketika bersama-sama mau mengusir Rusia, itu nama Islam itu keren sekali, semuanya menggunakan nama Islam. Begitu Rusia pergi, antar Islamnya perang. Sampai enggak selesai-selesai, akhirnya sekarang Taliban itu. Nah itu kan contoh bagaimana, dan mereka saya kira ketika perang itu juga menggunakan narasi agama, dipakai. Jadi saya sadar ada narasi agama yang dipakai untuk tadi terorisme mungkin ya, radikalisme, intoleransi yang disebutkan sama Pak Boy tadi di UMM terjadi juga di NU, di mana kalau berbeda ya bisa diserang gitu loh. Atau minimal jangan ditemanin, jangan diajak bicara gitu loh. Nah cara beragama seperti inilah yang nantinya awalnya untuk musuh, tapi sebelum musuh kena, bomnya jatuh di tetangga kita sendiri. Yang dibom itu Bali, gitu loh. Polisi kita sendiri, tetangga kita sendiri. Nah ini karena saya kira juga karena apa namanya tafsir ya. Nah karena itu kita perlu terus dewasa untuk merujuk lalu berdinamika agar kita punya tafsir yang justru menghadirkan kehidupan. Bahasa Qur'annya itu kan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika mengajak pada kehidupan. Nah karena itu ketika orang berdakwah ini dia ngajak pada kehidupan atau tidak? Kalau tidak, menurut saya dengan bacaan kepada Ibnu Arabi, walaupun pakai Islam, jangan dengarkan. Kalau mengajaknya bukan pada kehidupan, pada peradaban. Sebaliknya pada permusuhan, pada perpecahan, pada peperangan, dan lain-lain. Nah, begitu kira-kira untuk menjadi dewasa dalam konteks tafsir juga, kita tidak perlu merasa diserang, tetapi itu ditantang. Ketika ditantang, kita bisa berpikir ulang, jangan-jangan argumentasi kita mungkin belum kuat, mungkin belum solutif, atau mungkin argumentasi kita masih diskursus. Contoh yang disebutkan Pak Boy tadi. Jadi kita ini mungkin ya ngomongnya terlalu
rasional, terlalu susah, tidak menyentuh kepada logika-logika publik yang disebut oleh Jonathan Haidt sebagai moral foundation. Jadi kita kalau berdakwah itu terlalu rasional misalnya. Sementara masyarakat itu rasionalitasnya beda-beda. Karena itu bagaimana kita mengemas kebaikan, mengemas akhlak, mengemas dalam bahasa yang memungkinkan orang bisa sampai. Nah ini kan juga menjadi cermin bagi kita bagaimana agar kita berefleksi dan berproyeksi lagi, seperti kata Mas Boy tadi, tidak menepuk dada. Sekalipun kita merasa sudah punya argumentasi, sudah punya dasar gitu loh. Tapi kita tetap melihat tafsir-tafsir lain sebagai tantangan untuk menemukan kembali dan memastikan itu bisa dipakai, digunakan, dan tentu menghadirkan rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah sebagaimana diharapkan oleh Islam, oleh Rasulullah. Dan definisi yang sering saya sampaikan ya, akhlakul karimah yang paling gampang itu yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, 3 hal saja. Untuk melihat yang kita ekspresikan dari Islam itu akhlak atau tidak, itu 3 hal saja, kata Abdullah bin Mubarak dalam Sunan At-Tirmidzi, yaitu bastul wajhi, badlul ma'rufi, wa kaful adza. Bastul wajhi itu wajah ceria, mungkin lebih besarnya memberikan suasana yang nyaman, memungkinkan orang menjadi nyaman, selesa, tenang, bisa berbuat, bisa bekerja gitu. Itu bastul wajhi, memberi fasilitas dan lain-lain. Yang kedua badlul ma'rufi, mewujudkan kebaikan. Jadi bergerak untuk mewujudkan kebaikan. Kalau bergerak capek, lelah, atau bosen, atau jenuh, minimal kaful adza, tidak berbuat buruk. Jadi pasif, tidak berbuat buruk. Karena itu kalau kata Gus Baha, tidur jadi ibadah. Ketika Anda berpikir dengan tidur, Anda tidak melakukan kerusakan kepada orang lain. Begitu. Nah nanti secara mubadalah, kemarin saya bicara di mental health, salah satu saja, itu bastul wajhi, badlul ma'rufi, dan kaful adza secara mubadalah tidak hanya kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Karena kita tidak mungkin bisa berbuat baik kepada orang lain kalau kita juga tidak bisa berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi hadis yang mengatakan berbuat baiklah kepada orang, saya juga kan orang. Maka saya perlu dibaiki oleh diri saya sendiri. Bersyukurlah kepada orang, saya juga orang. Saya juga perlu disyukurin. Jadi mensyukuri diri sendiri bukan lebay. Bukan. Tapi itu salah satu aktivitas untuk membuat kita tidak terjadi mental illness itu, sakit mental itu. Jadi begitu Mbak, saya nggak tahu apakah bisa menjawab, mudah-mudahan bisa memberi sedikit jawaban. Makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangan untuk Pak Fakih dan Pak Boy. Sepertinya ini makin malam itu Mbak Rina udah kedip-kedip gitu dari tadi ya. Baiklah, sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir, pertama dan terakhir ya Mbak Aul. Terima kasih banyak dan makasih juga untuk Kang Fakih yang jauh-jauh dari Cirebon ya, datang ke sini untuk ngobrol bersama kita, sharing bersama teman-teman Muhammadiyah. Nah juga mungkin ada teman-teman Nahdien yang datang juga, saya sempat mengundang teman-teman Mubadalah juga, Kang Fakih yang hadir malam hari ini. Makasih juga Pak Boy yang sudah menyempatkan sharing, walaupun udah sering sharing di sini, tapi ini rasanya beda karena sharingnya sama Kang Fakih ini pasti. Baiklah, moderator tidak berhak untuk mengkonklusi ya, karena semua poin yang Pak Fakih dan Pak Boy sampaikan tadi udah poin-poin penting dan daging semuanya. Saya ingin menyandingkan di penutupan ini versi penutupan Muhammadiyah dan NU, karena kita sedang bersanding ini ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiral mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk terakhir biar kelihatan rame kita foto bersama ya dengan dua narasumber pada malam hari ini. Monggo bisa maju ke depan. Di sini Mbak Rina. Monggo agar tidak semakin malam.
Mangga, mangga, mangga. Ayo Mas, ya sama-sama. Sini. Bagi aktivis. Kurang mundur yang motonya berarti. Sini. Ah, ini diambil itu.